Jadi kalau usia-usia awal, usia-usia SD SMP, patah tulang retak itu kembalinya kan. Tapi nanti kalau sudah tua 40 ke atas itu lama. Karena proses pembentukannya lama, mungkin nutrisinya juga beda. Oke, Robin tendon strength tadi oke ya. Oke, tendon yang robek ya. Bisa di sini, ya. Tendon itu apa? Tendon. Bisa apa? Tendon. Serabut otot yang menempel di tulang. Nah, itu yang terjadi kalau itu robek atau itu putus, itu sangat ya, mengganggu tadi. Atlet saya waktu itu atlet Bantul pernah robek di selangkangan. Pernah? Sering terasa. Bagian selangkangan yang sering terasa di mana? Di selangkangan sering terasa. Rasanya gitu. Pas angkat kaki. Masa kaki. Sedangkan terasanya naik atau turun? Pas naik. Berarti kalau terasa pas naik, ya ketegangan ototnya waktu menarik, ya 1 kurang, pemanasan yang dinamis, yang aktif. Jadi pemanasan awal kamu melakukan gerak exercise, melakukan olahraga itu yang dinamis, gerak-gerak yang dinamis itu gerak-gerak yang berkelanjutan. Kamu lari, kamu jogging, kemudian kamu lakukan gerak-gerak ringan, ini baru nanti ke exercise yang lebih berat. Kalau untuk stretching, PNF itu nanti di bagian belakang waktu falling down. Sebab apa? Misalnya para atlet, ini atlet semua ya. Nah, atlet ini kalau kamu melakukan peregangan awal, ya regang awal, dia regangnya regang statis, maka nanti kamu melakukan gerak di pertandingan itu tidak akan maksimal karena kamu regangnya regang statis. Harusnya regang dinamis, harusnya exercise, latihan gerak ringan-ringan aja, ya. Tapi yang penting ini berasa. Jadi bukan statis, ya. Cuma masukkan aja, ya. Tidak statis. Kalau statis nanti pergerakannya beda, ya. Tidak akan maksimal. Jadi gerak dinamis, pergerakannya, exercise-nya gerak dinamis, baru nanti lakukan pergerakan yang lebih keras. Dari awal pelan-pelan, agak bersemangat, kemudian nanti untuk selanjutnya sebelum masuk inti, nanti gerakannya latihan pemanasan agak kencang, tidak masalah. Kalau yang belakang nanti calling down itu harus stretching, harus itu, ya, untuk penenangan. Harus stretching dan yang kedua harus PNF, proprioceptifnya harus. Ya. Kan sudah biasa tuh, yang senior. PNF itu stretching, tapi kita tekan selama 10 hitungan. Ya, saya 10. Yuk. Nah, PNF-nya ya seperti ini dihitung 10, 1, 2, pelan. Yang namanya cooling down itu pelan. Ya, pelan. Ya, misalnya seperti ini. Dipreskan, ya. Ya nanti akan kembali ke normal, ya. Untuk perobotan sistem sirkulasi. Ya. Oke, baru kaki buka sama. Ya. Juga. Nah, oke, ini ke kanan, ke kiri juga sama, ke depan juga sama. Ya. Jadi PNF-nya harus statis. Ya. Tapi untuk awal
saya sarankan dinamis. Kenapa? Satu, meningkatkan apa? Pemanasan meningkatkan. Satu, fleksibilitas. Dua, kekuatan tulang. Kalau kekuatan tulang itu hubungannya sama, kalau densitas tulang itu hubungannya sama nutri. Jadi kekuatan tulang, densitas tulang, tulangnya itu kropos atau enggak, hubungannya sama nutrisi. Ini hubungannya sama fleksibilitas. Kemudian satu lagi apa? Meningkatkan daya tahan tubuh. Belum ya? Apa? Meningkatkan suhu. Kita pemanasan meningkatkan suhu tubuh. Supaya apa? Panas. Kalau panas terus gimana? Hah? Tandanya gimana? Tanda panas? Berkeringat. Kalau kamu panas, tandanya berkeringat, otomatis sirkulasi darahnya lancar, oksigenasinya lancar. Kalau kita oksigenasi lancar, maka kita oke. Kita sudah panas, sirkulasi darah lancar, oksigen lancar, ke otak lancar, kita tinggal gerak. Karena posisi suhu tubuh yang panas, otomatis perototan juga sudah siap. Ya. Tapi kalau kita stretching aja, kemungkinan belum panas. Ya. Kemungkinan belum panas. Oke, itu retrospektifnya di belakang. Oke, ya, terima kasih. Ya. Oke, lanjut. Kalau panas terik stroke tidak ya, karena kita namanya atlet, kalau bukan atlet lari itu jarang terjadi stroke. Ya, karena kita tandingnya di ruangan, kita jarang tanding di luar. Atau nanti latihan alam latihan alam di luar, nanti mungkin naik turun gunung, lewat lembah dan lain sebagainya, ya kemungkinan head stroke kemungkinan ada. Tapi kalau di Kaliurang ya, karena enggak, apalagi minum banyak, enggak ada. Pingsan tidak sadar, pingsan, ada yang pernah merasakan pingsan? Tidur. Pingsan. Ya itu, rasanya gimana pingsan? Muter-muter dulu, terus baru jatuh. Jatuhnya terasa nggak? Waktu jatuh terasa nggak? Ya. Nah, pusing jadi hitam. Jadi kamu pusing, kunang-kunang banyak sekali turun ya kunang-kunangnya, bintang-bintangnya turun. Terus tahu-tahu harusnya kan terang ya, tapi malah gelap. Ya. Bintang turun, gelap, baik, nggak akan terasa. Rasanya enak. Ya. Nggak akan terasa. Kita akan bisa merasakan pingsan karena tingkat kesadaran kita menurun. Kita nggak sadar kita jatuh. Satu, karena apa? Oke, kurang darah. Oksigen terhambat. Kamu pakai topi terlalu kenceng. Bagi Dika tuh, ke belakang tuh. Kaget. Kaget. Kaget hubungannya sama jantung ya, mungkin jantung. Kalau jantung yang lemah, ya dari kita menerima sesuatu hal, kita ada suara keras, tahu-tahu jantungnya tambah kencang. Ya. Pernah terjadi? Waktu apa? Kaget kenapa? Dikagetin? Dikagetin dua, suara kencang, nggak ada suara, tahu-tahu Oke, dilatih aja, dikagetin terus. Oke, lanjut. Kelelahan, fatigue. Di sini kelelahan, saya kira enggak. Kamu minumnya cukup.
Ya kelelahan, ada saya biasanya lari 5 kilo, 10 kilo. Kalau dia di sana tidak ada cairan yang kita siapkan, dia akan kelelahan, fatigue. Fatigue, kelelahan itu karena ada menumpuknya capek hasilnya. Menumpuknya asam sulfat, asam laktasinya numpuk ya. Di situ kemudian kaku otot, bisa terjadi spasmus tadi apa? Kram. Cara hilangkannya gimana? Hidrasi, kasih minum yang banyak. Yang kedua, asam laktat banyak, kelelahan. Kalau kamu capek, diapain? Istirahat. Yang kedua, minum. Yang ketiga, dilemaskan. Caranya melemaskan? Cara melemaskan otot? Dilemaskan, rileks. Terus? Apa? Ya? Diurut, dimasak. Bisa pakai masak manual, orang lain bisa sendiri. Tidur, tempurah. Dan nah, terjadi kelelahan. Kelelahan bisa di otot tungkai bawah, tungkai atas, otot bokong, bisa di otot punggung. Darah otot punggung sini, ya, sampai kelelahan. Sehingga kamu mau apa-apa, lemes, mager, ya berilah. 1, minum banyak. 2, istirahat, oksigenasi atau nafas. Yang ketiga, dimasas. Masas bisa auto masas, bisa masas sendiri, bisa di temannya yang masas. Caranya gimana? Urut pertama apa? Kaki. Oke, sip, kaki boleh. Ya. Telapak kaki boleh. Ya. Karena di situ simbol-simbol persarafinya di situ. Ya. Yang kedua, diurut dengan cara bisa ke namanya eflurase. Mengapa harus ke arah atas? Mengarah ke jantung. Sirkulasionya yang darah-darah ujung kembalikan ke jantung. Yang kedua dengan petrisasi. Tekan, comot, tarik, tekan, comot, tarik, tekan, comot, tarik. Ya. Petrisasi. Kalau kamu dipijat-pijat barbar, itu biasanya semuanya. Ya. Mandi terus. Yang ketiga apa? Friction. Friction itu ditekan, ototnya dibuka. Yang keempat apa? Tapotamen itu. Kelima apa? Comot. Pernah nggak? Belum pernah. Comot. Kenapa Pak? Tujuh apa? Seke. 8 apa? Kembali ke eflurase. Eflurase banyak. Ini baru otot 1.
Otot lain nanti sama. Otot bokong juga sama. Ya. Nanti coba praktekkan. Yang ini apa? Ini sama. Ya. Tapi karena penampang ototnya di sini beda, sampoannya juga. Nah, kalau kamu fatigue, kelelahan yang sangat, kamu lakukan ini nanti akan kembali ke sirkulasinya lebih mantap lagi. Sirkulasi udara ke arah otak. Ya. Oke. Nah, misalnya udah semua ya dengan sport massage. Ya. General sport massage. General sport massage itu di semua tubuh ya. Kemudian dibalik di depannya juga. Tidak pakai kepala. Ya. Massage kepala enggak, kalau massage kepala nanti stres terapi massage ya. Kalau semuanya nanti general massage. Oke. Enggak ada. Ya. Close. Setelah di massage, close. Baru dia relaksasi ya. Atur nafas sekitar 5 menit atur nafas. Tarik nafas keluar, tarik ke dalam, keluar. Keluarnya lewat mulut. Baru nanti minum. Kamu sendiri aja lakukan ini di rumah, nanti akan stres. Kalau terjadi fatigue, kelelahan yang sangat. Oke? Ya. Oke, nanti. Ada henti jantung? Pernah? Oke ya, jangan ya. Henti jantung, mendadak, henti nafas. Nah, ini hubungannya sama kalau saya kalau kecelakaan dan lain sebagainya sering terjadi di nafas di jantung. Kita harus lakukan resusitasi pulmonar, kita harus lakukan macam-macam ya kalau kita bisa. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, spesies tidak seperti itu ya. Betul ya. Lanjut. Nomor oke tadi udah. Permasalahan oke, lanjut. Oke. Nah, itu saya kira tekniknya seperti itu. Lanjut. Nah, terapi olahraga napi. Dari yang tadi ankle. Kamu lagi. Ya. Yang ankle, kamu berdiri. Ya. Untuk penguatannya, memang harus ada latihan. Ya. Kamu latihannya, kalau ini ankle-nya belum kuat, kamu pegang tempo. Nah, sama kan? Nah, pegang ya temponya. Nah, latihannya ini naik turun pelan. Naik. Nah, pelan-pelan. Karena itu kamu masih terjadi juga. Turun. Naik. Turun. Naik. Turun. Nah, itu kalau kamu ankle terjadi sesuatu, itu latihan seperti itu. Untuk latihan penguatan otot. Ya. Kalau terjadi cedera pada lutut dan tungkai atas tungkai bawah, latihannya jongkok. Ya. Kamu turun. Nah, betul. Baca kencang-kencang. Itu kamu sakit. Pelan-pelan. Ini nggak usah diangkat. Turun biasa, pelan. Nah, tahan. Kamu pegangan. Naik lagi. Nah. Kalau 10 hitungan kamu belum cukup, belum nyampe, ya kamu 5 hitungan aja. 5 hitungan terus naik. 5 hitungan naik. Nggak usah terlalu ekstrim. Nah, ini. Oke. Ini untuk penguatan otot lutut. Tungkai? Lutut. Tungkai atas. Oke. Ya. Bisa dengan posisi duduk. Posisi duduk gimana? Duduk di kursi dan mengangkat tungkai bawah. Oke, bawah luruskan, kembali. Luruskan, kembali. Oke. Itu latihannya. Oke, ada lain? Lanjut.
Lanjut. Asupan kalau zat-zat yang bergizi, makanan yang bergizi, oke. Recovery-nya ini tidak akan mengganggu latihan olahraganya. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Lanjut ya, sudah makanan sudah oke. Oke, lanjut. Kalau prinsip-prinsip latihan di situ oke ya. Itu untuk meningkatkan kebugaran tubuh kita aja. Jadi kita kurang bugar, ya merasa kurang bugar ya. Dan tingkatannya kan dari posisi kita sehat. Setelah sehat kita mengalami latihan-latihan